orang kalau cinta orang tuh ada rindu, ada getaran. Dia ada katon cari, ya. Dia kas mati handphone, kita ngotot telepon keliling. TO semua, kawan semua yang kantor pos, Pol PP, dia telepon semua. Tapi dia valen, kok. Begitu loh Dewi. Itu baru cinta. Ada debaran, dan kalau dapat jangan lepas. Amin. Valentino Rossi. Siapa lagi nama? Valentino Delu. Sorry, beta Rossi mulai pensiun ini agak stres. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini, walaupun yang Dewi punya acara, tapi ya harusnya kita suami istri begitu, saling menularkan. Kalau istri atau suami sudah mulai iri hati dengan tetangga, kiri kanan muka belakang, pasangan yang baik, tularkan. Mama tak usah lihat orang punya ini harta benda, fokus kepada apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Banyak rumah tangga bakal itu karena bini bisa duduk diam, jalan keliling baca cerita, nanti lihat tetangga pun TV baru, pulang hati sakit. Lihat tetangga lain pun horden baru, dia susah aja batok nih apa jaga, supaya laki tanya, kenapa? Ketong nih ke sial. Punya hidup kayak terkutuk begitu, bahwa orang lain TV baru, botong pun tetap yang itu. Orang lain pun channel tuh pindah tuh touch screen, sontos di layar pindah. Dong pun tuh goyang sampai pasir terlalu banyak kan, goyang sampai muncul tuh bisa RRI. Bayang. Rumah tangga yang baik fokus pada pendapatan, kelola baik-baik. Saya pesan tadi tuh tahu menabung. Amsal pasal 18 ayat 22. Demikian bunyi firman Allah, siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Sekali lagi, siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Berdasarkan ayat ini, saya akan angkat satu tema dalam renungan ibadah syukur peminangan ini, yaitu rumah tangga yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita semua yakin, seyakin-yakinnya, bahwa tidak ada sesuatu pun terjadi di bawah kolong langit ini secara kebetulan. Semua terjadi atas perkenanan Tuhan, rencana Tuhan, maunya Tuhan. Secara khusus bagi keluarga besar Anoit, keluarga besar Mada, dan seluruh rumpun terkait di dalamnya, termasuk besok akan sah keluarga Delu dan seluruh keluarga yang terkait akan dipersatukan menjadi satu keluarga besar. Kita semua baru lihat perkenanan Tuhan hari Jumat yang lalu, di mana kita memakamkan almarhumah Ibu Joyce, yang tadi para jubir dari keluarga perempuan khususnya sudah menekankan, andai kata beliau belum dipanggil Tuhan, maka ini yang dia paling harapkan, acara ini. Puncaknya besok dan seterusnya. Tetapi itulah, Tuhan punya rencana lain, Allah maunya lain, saudara-saudara. Dan atas rencana dan perkenanannya, hari ini kita ada di tenda sukacita ini tanpa almarhumah. Tapi tidak apa-apa, bahwa orang yang percaya kepada perkenanan Allah, dia tidak mudah putus asa. Dia akan tetap yakin bahwa Tuhan itu pasti turut bekerja dalam segala hal. Suka duka, untung rugi, sakit sehat, segala hal, enak tidak enak, cocok dengan hati atau tidak cocok dengan hati, Allah turut bekerja dalam semua situasi kondisi itu untuk
mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Yaitu siapa? Setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah, tema kita, karena ini adalah acara pemenangan, saya singgung sedikit karena tak terhindarkan bahwa peristiwa duka yang belum lama ini, belum 1 minggu juga, tak terhindarkan kalau kita tidak angkat itu atau singgung itu lagi. Tetapi puji Tuhan, hari ini ada satu peristiwa besar, yaitu pemenangan dari keluarga Delu kepada keluarga Anoit. Valentian Delu meminang Dewi Handayani dan akan masuk dalam rumah tangga. Rumah tangga seperti apa? Rumah tangga yang sesuai dengan perkenanan Tuhan. Karena Nats Pembuka bilang, kalau siapa dapat istri itu dapat sesuatu yang baik. Artinya ia dikenan oleh Allah. Orang bisa mendapatkan istri, mendapatkan suami, mendapatkan anak, mendapatkan rumah, mendapatkan tanah, mendapatkan dukungan-dukungan dari kerabat. Dalam keadaan yang kita alami baik duka maupun suka, itu semua dalam sudut pandang orang Kristen yang sungguh-sungguh bergantung kepada kitab suci, sola scriptura, hanya Alkitab. Dia tahu tidak ada yang kebetulan. Bahkan rambut di kepalamu tidak akan jatuh di luar kehendaknya. Burung pipit kecil tidak akan jatuh di luar kehendaknya. Apalagi perkara dua manusia dengan latar belakang keluarga yang berbeda, latar belakang pembentukan yang berbeda. Satu Bali campur Malaka, satu Sumba campur Sumba. Iya kan? Ini kultur berbeda, pola didik berbeda, tapi karena perkenanan Allah, mereka akan dipersatukan. Masuk dalam rumah tangga yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, kalau Tuhan tidak berkenan, tidak jadi. Saya dan istri punya kenalan pendeta itu. Nikah ini hari, besok istri lari ke setinggal. Akhirnya beliau harus menggembalakan gereja tanpa istri. Tapi dimaklumi oleh sinodenya, gara-gara begini. Memang mereka itu dijodoh-jodohkan, dipaksa-paksa untuk kawin. Nona tidak mau. Tapi karena calonnya adalah pendeta, maka Nona ini didorong-dorong oleh keluarganya. Nikah saja, ini pendeta, dan seterusnya. Tapi kan tidak bisa menikah hanya badorong-badorong begitu kekasih Allah. Apalagi orang Kristen. Seperti apa rumah tangga yang berkenan kepada Tuhan menurut ajaran Kristen? Yang pertama harus satu iman. Harus satu iman. Beda iman tidak boleh. Ya, ini saya sudah sampaikan di mana-mana. Tapi di sini saya baca juga. Buat yang sudah berumah tangga, saya tidak terlalu urus lagi. Tapi yang baru mau ancang-ancang, iya kan? Yang tadi nih, Luna Maya, iya toh Raffi Ahmad, Haji Bolot, Poati, segala macam yang tadi itu, yang masih mau ancang-ancang, Anda harus tahu, rumah tangga yang berkenan menurut aturan Tuhan yang dinyatakan dalam kitab suci harus satu iman. Makanya dalam 2 Korintus pasal 6 itu kan, ayat 14 dan ayat 15, ini salah satu data dari begitu banyak data yang menekankan bahwa pasangan yang berkenan kepada Allah harus satu iman. Perhatikan ini ayat. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Ya, tidak bisa. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Terus. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Iya. Jadi tidak bisa jadi pasangan satu percaya satu tidak. Kita bersyukur Valen orang percaya, Dewi orang percaya. Percaya siapa? Percaya Yesus sebagai Tuhan. Tidak bisa Dewi percaya Yesus sebagai Tuhan baru Valen hanya percaya Yesus sebagai Nabi. Tidak bisa. Harus dua-dua percaya Yesus sebagai Tuhan.
Kalau satu percaya Yesus Tuhan, satu percaya Yesus Nabi, bukan sesama orang percaya. Makanya buat anak-anak muda, pas ini ada jadi saya kasih ingat. Nanti kalau Anda kena cocok dengan orang, cek pertama imannya. Tapi tidak hanya iman, ternyata bertolak dari kasus yang saya angkat tadi, nikahin hari besok pisah, rumah tangga pendeta. Karena ternyata yang berkenan kepada Allah itu bukan hanya satu iman, tapi ada cinta. Dan cinta itu harus sifatnya timbal balik. Aku cinta dia, dia cinta aku. Seperti Adam ketemu Hawa, lalu Adam bilang begini, itu spontan tuh. Ini tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Jadi kalau ketemu jodoh yang ditentukan oleh Allah, atau jodoh yang berkenan kepada Allah, itu rasa tidak usah ada kuliah khusus atau kelas khusus untuk berkata-kata memuji pasangan yang ditentukan oleh Allah bagi kita. Tidak perlu. Itu lahir dari hati yang paling dalam, karena Tuhan bekerja di balik itu. Jadi cintanya timbal balik. Ya, jadi kalau ada saudara, anak gadis lihat kakak ganteng, cowok ganteng, lalu Anda mulai ada rasa, tapi lu rasa sendiri. Ah, ini repot. Iya. Cinta tuh apa istilahnya bahasa Alkitab di Kidung Agung? Itu ada getaran. Ada getaran tuh yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kidung Agung kalau tidak salah ya, Kidung Agung pasal 4 ayat 9. Ini kalau orang cinta, ini ayat bilang begini. Engkau mendebarkan hatiku, Dinda, pengantinku. Itu. Engkau mendebarkan hati dengan satu kejapan mata. Lihat. Dengan seuntai kalung dari perhiasan lehermu. Itu dia bertendes mata kanan, sudah. Itu debaran, itu sulit. Ini Alkitab yang ngomong nih. Semua ini ada di Alkitab. Lu mau omong cinta, lu mau omong debaran, mau omong mata tendes, semua ada di situ. Engkau hanya pencet mata satu saja, itu rasa kayak GERD, padahal bukan. Pikir asma atau asam lambung, bukan. Itu lebih kepada getaran. Nah ini, dengar Bapak Ibu, ini sifatnya timbal balik nih. Orang kalau cinta orang tuh ada rindu, ada getaran. Dia san ada katon cari, ya. Dia kas mati handphone, kita ngotot telepon keliling. TO semua, kawan semua yang kantor pos, pol PP, dia telepon semua. Tapi dia valen, kok. Begitu loh Dewi. Cok Kidung Agung 3 ya. Ini kan kitab tentang cinta ini, Kidung Agung nih. Kidung Agung 3 ayat 1 Kak. Di atas. Cek sekali lagi. Cek. Ini mic. Kita yang berdebar, dia yang putus ya. Ada yang tahu bikin? Ini mikrofon, baterai mungkin ya. Atau saya baca saja sebentar ini dipersiapkan. Kidung Agung pasalnya yang ketiga, mulai ayatnya yang pertama. Di mana ini Kidung Agung ya? Sudah ya. Kidung Agung, silakan pasal 3 ayat 1. Di atas ranjangku pada malam hari ku cari jantung hatiku. Cari, orang cinta tuh cari. Ketemu ke sana. Ku cari tetapi tak kutemui dia. Lalu berhenti. Atau orang tidak cinta itu cari, mau mati. Itu tidak cinta. Tidak cinta. Orang cari tidak ketemu, ada semangat untuk cari lagi, begitu. Terus. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan ku cari dia, jantung hatiku. Bandaran ini keliling semua. Benar. Bundaran undana semua, pokoknya dicek. Soalnya puas dia turun-turun pi Unkris. Benar. Siapa itu dan siapa kecil. Sampai siapa besar, cari. Terus cari dapat. Ku cari tetapi tak kutemui dia. Ya ampun. Cari tapi tidak ketemu. Nah kalau tidak ketemu begini, mati tidak ada. Kan bahasa orang kalau tidak cinta begitu, ngaku cinta padahal tidak cinta. Kalau cinta tuh terus
Itu cinta namanya. Terus? Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Hansip, satpam, semua security kompleks semua ini ketemu nih. Lalu dia tanya, Baru saja aku meninggalkan mereka, kutemui jantung hatiku. Kupegang. Jangan lepas. Tidak ada lepas-lepas. Pegang, kurung. Terus. Kupegang dan tak kulepaskan dia sampai kubawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Itu baru cinta. Ada debaran, dan kalau dapat jangan lepas. Amin. Valentino Rossi. Siapa lagi nama? Valentino Del. Sorry, beta Rossi mulai pensiun, ini agak stres. Jadi, saudara, Anda lihat ini. Nah, yang terjadi, yang saya dan Ibu Gembala ketemu itu, tidak ada cinta ini. Makanya nikah ini hari, sah, istrinya pergi sampai ini hari tidak sudi kembali. Karena dia bilang satu iman sudah oke. Bahkan suamiku ini pendeta, tapi aku tanpa cinta, didorong-dorong, dipaksa-paksa oleh keluarga. Karena pendeta ini gembala besar. Dan prinsip gereja ini, gereja seperti warisan. Jadi ini bukan gembala biasa saja. Kalau di sekuler ini pengusaha yang making money, menghasilkan duit ini. Tapi masalahnya ini Nona bilang, wih, kita tidak bisa hanya lihat duit, banyak fasilitas mewah, tapi tidak ada cinta. Dalam terang firman Tuhan atau ajaran Kristen, perkenanan Allah kepada sebuah rumah tangga dimulai dari iman, lalu ada cinta, lalu ada faktor-faktor penunjang yang lain. Misalnya nyambung, omong nyambung ya. Atau kalaupun tidak nyambung, tapi tidak nyambung yang kontras sekali. Contoh rumah tangga, TV cuma satu. Mai Tuan ini suka film Korea, tapi dia tidak suka sepak bola. Pai Tua sangat suka sepak bola dan tidak suka Korea. Sekarang satu TV channel ada dua. Sekarang ini acara sama-sama Piala Dunia. Piala Dunia yang Israel tuh nonton di TV juga tidak ya? Di TV kita ada ya, ini sudah masuk semifinal kah? Itu yang tolak-tolak Israel sudah bukti semua. Bayangkan kalau nonton baru ada hobi yang kontra sekali, itu bisa berkelahi gara-gara TV satu biji. Banyak orang bercerai bukan hanya karena tidak cinta, hobi beda. Tapi itu penunjang saja. Harusnya anak Tuhan bisa diakalin lah ya, dimanage sedemikian rupa sehingga tidak jadi masalah hal-hal yang tidak prinsip seperti itu. Nah, kekasih Tuhan. Jadi kalau yang berkenan kepada Allah itu luar biasa. Nah, pada hari ini saya akan menyoroti sebagai pelajaran bagi Valen dan Dewi dan bagi kita semua yang ikuti khotbah ini. Ada banyak data firman Allah atau contoh-contoh pasangan di dalam kitab suci yang bisa dijadikan teladan seputaran tema kita, yaitu seperti apa sih rumah tangga yang berkenan di hati Tuhan. Nah, saya mau ambil contoh pasangan di Perjanjian Baru. Mereka selalu disebut bersama-sama, yaitu Priscilla dan Aquila. Ya, Aquila ini mungkin orang Sabu. Dia Wila sebenarnya. Anak-anak dari Mesara. Bukan, Wila ini pokoknya dia dari, kalau tidak salah dari Pontus. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya mau kasih contoh buat Valen dan Dewi dan buat kita semua yang sudah berumah tangga dan akan berumah tangga. Ini teladan, salah satu teladan rumah tangga yang berkenan kepada Allah. Yang pertama, Valen dan Dewi dan semua kita. Mereka ini orang sekuler, tapi cinta Tuhan dan cinta pelayanan luar biasa. Sekali lagi, mereka orang sekuler, mereka bukan pendeta atau rasul atau rohaniwan yang biasa istilah keren sekarang kita bilang full time. Mereka bukan full time, mereka part time. Mereka pebisnis, pengusaha. Mereka tukang tenda atau tukang kemah. Tapi saudara lihat, sekalipun mereka bukan latar belakang rohaniwan yang full time,
tetapi kecintaan mereka akan pelayanan begitu luar biasa. Nah ini cocok nih, karena Valen dan Dewi kan anggota Polri, bukan pendeta. Tapi saya waktu konseling pranikah, saya ingatkan sama Valen dan Dewi, kalian dua setelah menikah harus menjadi pendukung pelayanan saya dan tim. Saya senang kalau ada rumah tangga muda yang terlibat melayani Tuhan. Sebab saya percaya sampai hari ini yang Tuhan cari bukan yang full time atau part time. Yang Tuhan cari adalah yang full heart, sepenuh hati untuk Tuhan. Makanya saya mendapati banyak orang, dia ASN, dia dokter, dia dosen, dia polisi, dia pengusaha, dia buka warung kecil, dia hanya pedagang jual keliling. Tapi kalau bilang sepenuh hati melayani Tuhan, wah mereka terlalu nyata. Dan di mana ada pasangan-pasangan seperti ini, sekalipun mereka bukan full time, mereka orang sekuler, punya kerjaan sendiri, tetapi mereka punya hati yang penuh untuk melayani Tuhan, gereja ini pasti berkembang. Saya bersaksi saja, saudara-saudara, gereja Tuhan yang saya gembalakan dipenuhi oleh orang-orang seperti ini. Kami pendeta cuma berapa orang? 5-6 orang. Yang lain itu bukan pendeta. Dari gereja sedikit, ibadah 1 kali tidak muat jadi 2 kali, ibadah 2 kali tidak cukup jadi 3 kali, gedung tidak muat bongkar, renovasi. Dan orang semakin banyak. Saudara tahu, kebanyakan daripada orang-orang yang hari ini bergereja, bertumbuh dalam iman di wilayah pelayanan kami, itu di bawah, dimenangkan oleh orang-orang sekuler yang hatinya penuh melayani Tuhan. Maka dari itu, tidak perlu semua jadi pendeta. Saudara bisa tetap ASN, polisi, tapi cinta Tuhannya luar biasa. Dewi sudah menyaksikan sendiri polisi-polisi yang Dewi kenal di gereja, yang dulu backgroundnya hancur semua, tapi hari ini mereka pun gila-gila seperti hilang semua. Mereka takluk sama Tuhan, mereka takluk sama Roh Kudus, mereka takluk sama firman, dan hari ini mereka melayani Tuhan. Saudara-saudara, sejarah pertumbuhan gereja mulai hari Pentakosta, yang berdiaspora, yang menyebar itu bukan rasul-rasul. Yang paling banyak menyebar dan memenangkan jiwa itu adalah jemaat biasa. Rasul-rasul tinggal di Yerusalem. Coba baca di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 3, ayat 4, ayat 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia 8 terus. Dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar, menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Terus mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria. Ayat 2 Kak. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Ayat 1. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Iya. Jadi di ayat-ayat itu, saudara-saudara, bahwa yang menyebar dan menyebarkan Injil sekali lagi bukan rasul-rasul. Rasul-rasul diam di Yerusalem, tapi jemaat-jemaat itu yang latar belakangnya mungkin tentara, petani, ibu rumah tangga, keluarga biasa, pebisnis seperti Priscilla dan Aquila ini. Makanya di dalam Kisah Para Rasul pasal 18 mulai ayat 2, ayat itu memberi keterangan bisnisnya Priscilla dan Aquila itu apa. Sama bisnisnya sama Paulus. Perhatikan. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Iya, jadi punya bisnis, tapi ini keluarga sering disebutkan oleh Paulus sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa.
Jadi rumah tangga yang berkenan kepada Tuhan itu sebenarnya menikah itu ada tujuan. Menikah bukan karena aduh ini umur sudah begini, semua sudah menikah, saya belum. Bukan. Menikah bukan karena desakan keluarga, bukan. Menikah untuk memuliakan Allah. Menikah untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tanpa memahami ini, umur pernikahan orang tidak akan lama. Banyak orang yang pikir menikah ini ego pribadi. Makanya saya sering kasih contoh, kalau rumah tangga, apalagi di infotainment, artis-artis gampang sekali. Kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai, sampai kawin 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Tetapi anak Tuhan sejati tidak begitu. Dia tahu bahwa saya menikah ini untuk kemuliaan Allah. Saya menikah untuk melayani Tuhan. Jadi hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan seperti itu dia akan hindari. Jadi Valen dan Dewi, patokan Anda tuh Tuhan. Tak usah lihat ini, oh ini, itu tidak. Tuhan. Teladan utama kita adalah Tuhan melalui firman-Nya. Itu yang pertama. Yang berikut, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bicara tentang Priscilla dan Aquila, rumah tangga yang berkenan kepada Tuhan. Jadi mereka dua ini, yang kedua, saling menularkan semangat yang positif, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Kalau kita ini makhluk sosial, hidup ini saling mempengaruhi. Dosa maupun kebaikan itu sifatnya sama, Bapak Ibu. Sifatnya menular. Sekali lagi, dosa maupun kebaikan sifatnya sama, menular. Saya punya pengalaman lagi, lihat di wilayah pelayanan kami. Awal yang datang gereja cuma istri. Itu bisa berbulan-bulan. Tapi istri ini di dalam doanya dan segala upaya dia buat untuk menularkan semangat ibadah kepada suami. Sebaliknya, suaminya sebenarnya juga tanpa disadari sedang menularkan kemalasan ibadah kepada istri dan anak-anaknya. Jadi semacam ada kompetisi menularkan semangat baik dan semangat tidak baik. Ini pengalaman yang kami dapat. Suami tidak tahu gereja. Dia kalau mau gereja dia tunggu pas mau perjamuan atau pas hari-hari besar. Sulit sekali. Seorang ibu telepon saya saat suaminya sudah napas satu-satu, sudah mau dekam mati. Istri ini sudah berjuang begitu rupa, terus menerus. WA kami doakan, kami coba giring suaminya, tapi tidak. Pas napas satu-satu, waktu itu COVID. Saya sempat telepon tapi tidak bisa lagi. Saya habis telepon, beda berapa jam, putus napas. Istri sudah berusaha menularkan semangat. Ayo bangkit Bapak, ayo ibadah Bapak, ayo bertobat Bapak, ayo melayani Bapak. Karena kalau saya ke gereja Bapak, saya ini ada suami, tapi saya seperti janda. Tiap kali masuk gereja kalau kenal orang, Pak tua yang tanya nih bukan mau nyindir, memang karena dari beberapa minggu sampai bulan, Mai tua terus datang gereja, Pak tua tidak ada. Pikir sehari pengangkatan, maksudnya yang sama tua setangka dahulu, belum. Pak tua masih tapaku dan tanpa tidur. Saudara-saudara, tapi Anda lihat, ini pasangan, nanti data-data lain yang kita munculkan selalu disebutkan sama-sama Priscilla, Aquila, Aquila, Priscilla. Tidak pernah bilang Priscilla sendiri, Priscilla, Aquila, Priscilla, Aquila, Aquila, Priscilla. Artinya bahwa mereka saling menularkan semangat kudus. Harusnya begitu pasangan, ya. Tadi beta omong sang Valen dan Dewi, jangan terlalu sibuk lupa baca Alkitab, tidak bisa. Kasih ingat, kalau suami lupa kasih ingat, Papa ingat baca Alkitab. Mereka cara panggil juga enak, bukan seperti yang lain-lain kok hanya why, bukan. Mereka penuh cinta. Ini baru betul, ini rumah tangga betul. Dari pacaran besok tanya cara panggil apa. Kalau tadi mereka bilang masih fi nama, beta langsung tegur. Tapi ternyata tidak. Dewi bilang sampai almarhumah Mama Joy saja kagum dengan mereka dua punya pacaran. Karena dari pacaran itu sudah tahu hormat. Memanggil itu tidak, orang Kupang bilang tidak fi nama. Panggil dengan penuh hormat.
Bahkan ada yang terlalu hormat tuh sama-sama ke angkatan bersenjata begitu. Jadi panggil suami mesti Pak de Ibu. Pak, Ibu. Kira-kira modal dinas pariwisata provinsi. Panggil sayang manja-manja, sayang, papa, mama. Kalau anak pertama Habakuk, panggil. Ya maksudnya contoh kan, anak pertama Habakuk na panggil kupu bapak. Mari ke mama pukul di kuku. Jadi manja, hormat, babe. Sekarang kan bisa bikin more babe. Mengerti sama mengerti panggil, pokoknya itu indah, babe. Ada yang cuma bukan babe tuh, cuma bi. Bukan babi tuh. Jangan salah ya Om Fred. Bi. Bi itu dari kata habi. Dedi, bisa panggil Dedi juga bisa. Kita lengkap juga Dedi Miswar. Intinya bagus, itu bagus sekali itu Kak. Tapi tularkan, saling menularkan ya. Saya juga mau ngomong sama Dewi, tularkan sikap hormat kepada suami sehingga suami juga bisa dipacu untuk melakukan porsinya, berkorban habis-habisan untuk istrinya. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini, walaupun yang Dewi punya acara, tapi ya harusnya kita suami istri begitu, saling menularkan. Kalau istri atau suami sudah mulai iri hati dengan tetangga, kiri kanan muka belakang, pasangan yang baik, tularkan. Mama tak usah lihat orang punya ini harta benda, fokus kepada apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Tadi saya bilang sama mereka, cukupkan hidup dengan gaji kalian berdua, batambah sesukuat, ya, karena pasti dan dua akan jadi orang tua bagi putu. Papa mama sudah tidak ada, dan ini Valen ini luar biasa. Waktu kita ngomong itu Valen itu sudah kita punya komitmen. Oh luar biasa sekali. Jangan besar pasak daripada tiang. Banyak rumah tangga bakal itu karena bini bisa duduk diam, jalan keliling baca cerita, nanti lihat tetangga pun TV baru, pulang suhati sakit. Lihat tetangga lain pohon dan baru, dia susah aja batok nih apa jalan. Supaya laki tanya, kenapa? Ketong nih ke sial. Punya hidup ke terkutuk begitu, bahwa orang lain TV baru, botong pun tetap yang itu. Orang lain pun channel tuh pindah tuh touch screen, sontos di layar pindah. Dong pun tuh roh goyang sampai pasir terlalu banyak kan, goyang sampai muncul tuh bisa RRI, bayang. Nah ini terlalu lihat orang rumah tangga yang baik, fokus pada pendapatan, kelola baik-baik. Saya pesan tadi tahu menabung. Jadi istri hemat sedikit, jangan lihat ini mau, lihat itu mau. Takut di rumah sudah ada auto tangki, sudah susah air. Bukan masalah susah air, mah tak usah bikin keputusan tersendiri-sendiri ya. Bertengki, lihat tulis besar-besar Amazing Grace. Mau bikin tak usah apa saya. Sebab yang pakai nama Amazing Grace pasti laku, belum tentu. Belum tentu, tanda bermulu belum tentu. Ini mesti perkenanan Tuhan, bukan masalah nama Amazing Grace. Lengkap dengan keisian nama ketua sinode, pengurus, semua tidak usah. Jadi Priscilla dan Aquila itu berkenan karena saling menularkan. Ya, tolong ya Dewi ya, kalau kalian lupa baca Alkitab, lupa berdoa, bangun pagi, apalagi kalian dua orang anggota Polri, disiplinnya lebih tinggi. Harusnya urusan doa tahu saja. Disiplin yang di kepolisian itu dibawa, diseberangkan ke dalam perkara rohani, pasti lebih dahsyat. Makanya saya pernah kenal ada gereja gembalanya tuh mantan polisi. Itu gereja disiplin luar biasa. Gembalanya mantan brimob. GBI kayak kesaksian. Opa Detan, Opa Rihi. Karena itu gereja tidak disiplin luar biasa. Ibadah berlipat kali ganda karena pendetanya mantan anggota Polri. Keren. Saya yakin Anda berdua bisa memahami ini. Yang ketiga, ini perkara praktis saja, kalau masuk minta ini, besan eksposisi topikal saja. Yang ketiga adalah bahwa mereka ini adalah pasangan suami istri yang melanjuti poin kedua tadi.
Pasangan suami istri yang betul-betul saking cinta firman, mereka dikuasai oleh firman. Contohnya apa? Saudara pernah dengar kan? Seorang pengkhotbah muda nama Apolos datang. Nah, Apolos ini punya kelebihan terlalu banyak. Apolos berkhotbah dengan semangat, dengan penuh ketelitian. Apolos sangat mahir kitab suci. Tapi Apolos khotbah ada salah. Yang luruskan Apolos punya khotbah siapa? Don dua laki bini, Priscilla, Aquila. Berarti Anda lihat, jemaat biasa, orang sekuler, tapi pemahaman kitab sucinya luar biasa. Sampai bisa-bisanya pengkhotbah salah khotbah, mereka bisa bantu dengan penuh kerendahan hati, penuh hormat, meluruskan khotbah yang salah. Dari mana mereka bisa meluruskan khotbah seorang pengkhotbah kaliber kalau mereka sendiri tidak tekun baca Alkitab, mereka sendiri tidak tekun dalam pengajaran yang benar. Makanya di dalam Kisah 18 itu mulai ayat 24 dan seterusnya. Saudara lihat ini ayat-ayat. Perhatikan, dengarkan Bapak Ibu. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Alexandria itu di Mesir, itu kotanya para teolog. Ya, itu kotanya para teolog. Alkitab Septuaginta itu diterjemahkan di situ. Itu Alkitab bahasa Ibrani yang diterjemahkan ke bahasa Yunani, diterjemahkan di kota ini. Apolos dari sana. Ini kotanya para teolog. Makanya Lukas mencatat selanjutnya informasi seputaran Apolos ini luar biasa sekali. Pemahamannya tentang kitab suci. Perhatikan. Ia seorang yang fasih berbicara, jago khotbah, dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Aduh, sangat hafal ayat luar biasa. Tahu jelaskan eksposisi semua dia tahu. Terus ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Khotbah semangat dan teliti, bukannya semangat. Ada semangat tidak teliti. Ini semangat dan teliti. Ini paket yang paling dibutuhkan seorang pembicara. Terus tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Kurangnya di situ. Terus ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Berani lagi dia. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Anda bayangkan di sana. Ini pengkhotbah dengan kelebihan, mahir kitab suci, fasilida, semangat, teliti, pemberani. Tapi waktu khotbah ada salah dan ada pendengar setia. Ini pendengar, ini contoh orang suka firman Allah. Dengar khotbah penuh perhatian sehingga dia tahu mana titik yang memberkati, mana titik yang lemah yang perlu ditolong dari seorang pengkhotbah. Dan ini yang saya lakukan di pelayanan kami. Saya suruh jemaat teliti khotbah saya karena bisa saja salah. Jemaat yang baik tidak hanya asal telan. Oh, ini pendeta jam terbang su tinggi, khotbah pasti tidak salah. Apolos pasti lebih pintar dari pendeta siapapun. Tapi Apolos ada kurang. Dan bisa-bisanya ada jemaat yang tahu kurangnya di mana. Ini jemaat yang cinta Tuhan, cinta firman Allah, rumah tangga yang cinta firman Allah. Kalau duduk dengar khotbah, bukan seperti rumah tangga sekarang. Semulai bosan, main handphone, hela rokok. Tidak ada. Rumah tangga begitu setan pakai. Kalau yang begini Tuhan pakai. Soalnya lihat di gereja-gereja, kalau bosan dengar khotbah dan mikir main handphone, hela rokok, tede kutu, garu koreng, semua. Udah mulai garu, koreng semulai. Harusnya garu dari rumah. Po akal panas memang sehingga jamba garu di sini, kan begitu. Rumah tangga model begini mau jadi berkat, soalnya mungkin jadi berkat rumah tangga iblis begini. Tidak mungkin jadi berkat, tidak hormat firman Allah. Tapi Anda lihat Priscilla dan Aquila bisa tahu di mana kesalahan khotbah Apolos. Mereka jelaskan jalan Tuhan. Bapak Ibu yang bergereja di gereja Anda masing-masing, jadi seperti Priscilla, Aquila. Saudara bisa lebih pintar dari pendeta asal perhatian baik-baik. Itu yang saya dapat. Yang terakhir, ini rumah tangga buat Valen dan Dewi kan bosan baru start. Kalau yang sudah lewat ya, kalau ini khotbah rasa berguna pakai. Kalau sonde jo ya, saudara masalah itu pilihan. Buat Valen dan Dewi wajib hukumnya kan saya ditugaskan Tuhan melakukan pemberkatan atas kalian, jadi saya bertanggung jawab atas jiwa kalian. Jiwa kalian diselamatkan oleh Tuhan, tapi kami tanggung jawab. Bandingkan dengan Ibrani pasal 13 ayat 17. Pemimpin-pemimpin rohani itu bertanggung jawab. Jadi saya tidak main-main kalau mengajar firman. Perhatikan.
Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Iya. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu Iya. sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Iya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, Iya. bukan dengan keluh kesah, Iya. sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kami melayani bukan karena gaji. Bukan tujuan utama, bukan itu. Walaupun tidak bisa dipisahkan dengan itu, bukan itu. Kami berjaga-jaga atas jiwa orang yang kami layani. Maka ajarmu sungguh-sungguh, tegurmu sungguh-sungguh, kasih ingat harus sungguh-sungguh. Yang terakhir, mereka ini pasangan suami istri yang berkorban. Berkorban pertama, rumah mereka itu, Valen dan Dewi, rumah mereka tuh dulu kan belum ada gereja kayak kita sekarang. Gereja namanya gereja rumah. Di rumah Priscilla dan Aquila tuh tanpa ibadah. Kayak sekarang kau bilang persekutuan doa toh. Mereka berkorban rumah mereka. Makanya di dalam Roma 16 34 ayat 5 dia bilang begini. Roma 16 ayat 5. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Sampai di situ. Itu rumahnya Priscilla Aquila. Jadi saudara-saudara, ini rumah tangga yang luar biasa. Rumahnya bukan jadi rumah mereka aja. Rumah ini nih Dewi, sekarang Dewi yang urus sebagai kakak. Itu rumah jadi rumah Tuhan. Rumah yang di dalamnya Dewi bersama Valen pimpin adik-adik bertiga tuh mengenal Allah. Ada mezbah keluarga di situ. Amin. Ingat, 2-3 orang berkumpul sepakat Yesus hadir. Dewi kalau biasa melakukan itu, Valen melakukan itu. Anda tidak seperti kebanyakan orang yang kalau ada beban, telepon hamba Tuhan di Kolbano, telepon hamba Tuhan di Kuan Heu. Kau tuh memang butuh juga dukungan doa orang. Tapi kebanyakan yang begitu tuh, kan memang di rumahnya tidak ada mezbah. Jadi dia pikir dia tidak bisa berdoa. Padahal doa itu semua orang bisa. Amin Bapak Ibu. Banyak rumah tangga tidak ada mezbah keluarga. Jadi suami, jadi gembala dalam rumah. Jemaat di rumah mereka. Ini luar biasa kekasih Allah. Dan tidak hanya berkorban itu. Baca dari ayat 3. Ternyata mereka ini pernah berkorban nyawa untuk Paulus. Perhatikan ini ayat. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, Yap. teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Amin. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Jadi mereka bukan cuma korban rumah, mobil. Saya sering kan keluarga-keluarga, oh ini rumah kami siap. Saya suka bilang di gereja, tolong ya di rumah bikin kamar lebih. Takutnya ada hamba Tuhan datang, kita mau minta mereka nginap di situ. Kebanyakan siap. Apalagi hanya pakai mobil, pakai ini. Mereka bilang pakai, kalau untuk pelayanan pakai. Dan orang yang kasih fasilitas-fasilitasnya untuk kemuliaan nama Allah, saya sudah bilang ulang-ulang, Allah yang kita sembah tidak buta, tidak tuli. Ingat, waktu Tuhan pinjam perahu Petrus menjadi mimbar. Di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11, Tuhan Yesus naik di atas perahu itu. Tuhan Yesus berkhotbah. Lalu Tuhan Yesus bilang apa sama Petrus? Tolak ke dalam, tebarkan jala di sebelah kanan. Petrus tarik ikan, orang Kuba bilang, tahan terontung. Saudara yang kasih fasilitas hidupmu untuk kemuliaan nama Allah di gereja masing-masing, di persekutuan doa masing-masing, percayalah rumah tangga Anda diberkati, dan itulah contoh rumah tangga yang berkenan kepada Allah. Kiranya khotbah ini memberkati kita semua, biar kita meneladani Priscilla dan Aquila menjadi rumah tangga yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.